Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katarino, Bacur Amin Kasaruga, Bahasa Ingat Kak Cubata. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Suara Hulu, Suara Demokrasi dari Kapuas Hulu. Melalui podcast ini kami hadir untuk berbagi cerita, informasi, dan wawasan seputar literasi demokrasi, kebijakan penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan, serta kegiatan-kegiatan KPU lainnya. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai ya tentang pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Tentu ini di luar tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, yang berkaitan dengan pembaharuan informasi serta penyesuaian data administrasi kepengurusan organisasi partai politik. Nah, untuk membahas tema ini hadir bersama saya di sini yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Pak Ramadhani Susanto. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Uyup. Luar biasa. Ini saya panggil apa nih, Pak Ramadhani Susanto? Pak Dani ya? Kalau hari-hari kalau di ruangan itu saya dipanggil Kang Dani Pak. Kang Dani ya? Tapi enggak apa dipanggil. Ya, Pak Dani atau Dani ya. Tapi kan kadang-kadang mengakrabkan apa namanya, lebih Suasana, chemistry ya. Jadi kadang-kadang Kang, kadang Bu, kayak macam-macam. Sebelum di KPU, Bung Dani ini apakah pernah menjadi penyelenggara pemilu atau pilkada sebelumnya? Baik. Kalau sebagai penyelenggara itu udah lama sekali ya, waktu masih saya berdomisili di Kuburaya ya. Kok ya? Waktu itu saya lupa tahun berapa, pemilu tahun berapa. Itu pernah lah di TPS di kampung saya dulu, tempat tinggal saya. Di TPS ya? Ya, di TPS sebagai saya pun lupa Kabupaten juga sebagai Kuburaya apa ya. Nah, jadi setelah di TPS di tahun 2016 saya pindah ke Kabupaten Kapuas Hulu. Dan pertama kali saya menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu itu dilantik seingat saya bulan Desember ya sebagai PPK Kecamatan Mentebah untuk pemilu tahun 2024. Oh, jadi sebelumnya di PPS. TPS dulu di Oh Kuburaya. iya. Kemudian di PPS-nya baru PPK. tahun 2022 bulan Desember saya dilantik sebagai PPK Kecamatan Mentebah untuk pemilu tahun di 2024. 2024. Nah, sekarang Sudah ada. alhamdulillah Ya, sekarang sudah jadi ya, benar-benar penyelenggara juga Ya, ya, penyelenggara di KPU di kabupaten. Artinya kalau kita lihat apa namanya perjalanan pengalaman mulai dari TPS, ini kan di PPS ya, Ya. di desa, kemudian di kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten ya. Ya, saya pikir cukup banyak lah pengalaman itu kan. Setidaknya alhamdulillah. adalah pengetahuan ya bisa bagaimana lah kemudian pengalaman ya, itu digunakan untuk sampai Ya. saat sekarang. ya artinya kan memang apa namanya banyak hal-hal yang kemudian kita mengerti tentang bagaimana menyelenggarakan suatu pemilihan umum maupun pilkada. Iya. Bung Dani, ini kan tidak ada tahapan lagi nih, Ya. tidak ada tahapan-tahapan, tetapi kemudian ada satu pekerjaan atau ada satu tugas kemudian yang harus KPU lakukan, yaitu melakukan pemutahiran data partai politik. Ya. Nah, saya kan bertanya-tanya juga, mungkin barangkali juga pemirsa juga bertanya, kok harus didata lagi misalnya kan partai politiknya sudah terdata. Nah, mengapa harus didata? Kira-kira begitu. Ya, untuk pendataan partai politik secara berkelanjutan itu memang diamanahkan oleh KPU RI melalui peraturan KPU. Oh, di PKPU ya, ada PKPU, PKPU juga ada. ya. Jadi PKPU nomor 11 tahun 2022 itu perubahan dari PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, di situ partai politik
PKPU itu mengatur tentang partai politik dapat melakukan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sipol. Nah, melalui sipol ini itu dilakukan setiap tingkatan partai politik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh partai politik. Tentunya yang akan dilakukan pemutahiran itu yang pertama itu kepengurusan partai politik, kemudian keanggotaan partai politik, dan kemudian keterwakilan perempuan. Dan terakhir itu tentang alamat domisili kantor sekretariat partai politik. Sipol sistem. Iya. Nah, itu diterbitkan untuk tahun 2026 itu di Surat Dinas KPU nomor 99 per tanggal 27 Januari tahun 2026. Oh, jadi ada semacam kewajiban ya partai politik ya Iya. untuk Memutahirkan data partai data politiknya. mereka. Ya. Ya, Tentu takut ada ini nanti bekal perubahan untuk ya. pemilu ke depan. Untuk pemilu ke depan Nah, ya. sehingga dilakukan verifikasi partai politik dalam tahapan pemilu ke depan. Ya. Melalui sistem informasi Partai politik, Sipol namanya. yang singkat Sipol, sistem informasi partai politik Sipol. Sipol. Jadi artinya bahwa memang ada semacam kewajiban ya kalau kita begitu bagi partai politik untuk selalu mengupdate kira-kira Iya, begitu ya, iya, mengupdate betul. tentang kepengurusan organisasinya ya. Dan itu Kemudian- dilakukan melalui periodisasi. Jadi Ada per periodisasi semester. per semester juga. Nah, Jadi jadi artinya setahun itu 2 kali. setahun 2 kali. Nah, jadi nanti yang dilakukan dari Januari sampai Juni itu semester pertama dan akan dilakukan ya. pleno internal itu di bulan Juninya. Kemudian nanti di semester kedua Juli sampai Desember. Oke. Nah, Begini, bentar. Artinya bahwa partai politik ya mengupdate Ya. seluruh informasi berkaitan dengan administrasi dan kepengurusan tadi Iya, dengan syarat-syarat dan ketentuan tadi ya. ya, Kemudian KPU kemudian katakanlah mengecek di dalam sipol yang sudah dipegang oleh masing-masing parpol. ya. Nah, apakah kemudian persyaratan-persyaratan sesuai dengan pemutahiran data itu sudah terpenuhi kan begitu? Nah, ya, jadi Kira-kira begitu ya? jadi kan dari Januari sampai Juni itu semester pertama. Kemarin Oke. yang 2025 juga sudah dilakukan. Kemudian di semester kedua bulan Juli sampai Desember. Jadi di rentang Juli sampai Desember itu partai politik melakukan pemutahiran data dan kemudian nanti kita cek sesuai atau tidak sesuai dan kemudian dilakukan pleno. Oleh KPU dilakukan pleno ya. Ya. Kemudian setelah kita cek, kemudian berapa parpol yang melakukan pemutahiran, Iya, kemudian apakah data-data yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan itu lengkap dan akurat, iya. kan begitu? Iya, betul. Sesuai Ah, atau tidak? sesuai atau data tidak. yang ada di Sipol dengan SK terakhir yang Nah ada di itu yang partai paling politik. penting. Nah itu yang Ya. paling penting. Jadi artinya partai politik itu update ya, selalu Iya. mengupdate perubahan-perubahan struktural, kemudian kepengurusan tadi dan orang-orang di dalamnya Iya. itu termasuk juga berkaitan dengan alamat kantor, Alamat kantor sekretariat. partai sekretariat. politik, ya. Dan syarat-syarat perempuan juga masih menjadi Iya, penting itu. keterwakilan Keterwakilan perempuan perempuan tadi. ya, itu menjadi penting. Ya. Artinya memang dalam satu tahun ada 2 kali periodik ya, Iya, jadi per semester per ya. semester. Per semester. Untuk Kapuasulu sudah kita data. Untuk Kapolsulu sudah terakhir kemarin kita plenokan itu di bulan Desember ya. Desember Ya, 2025. Desember 2025. Artinya untuk periode 2025 terakhir di Desember itu. Iya. Kapuasulu ada 18 parpol. Ya. 18 parpol, dari 18 parpol itu yang terdata katakanlah demikian ya, yang melakukan pemutahiran itu ada berapa? Nah, Semuanya. Atau Yang gimana? melakukan pemutahiran perubahan terkait dengan keanggotaan, kepengurusan, keterwakilan perempuan dan alamat partai politik itu di tahun 2025 ada 5 partai politik. 5. Iya, 5. Jadi kita terbaca di Sipol, Pak. Terbaca di Sipol. Kita tahu di Sipol tadi ya. Ya, Di sistem ketika ada informasi. partai politik melakukan perubahan, nanti di Sipol admin di KPU Kabupaten bisa terbaca. Ada 5 partai politik yang melakukan pemutahiran atau perubahan data partai politiknya. Selebihnya itu bagaimana itu? Selebihnya berarti tidak ada mengajukan untuk
perubahan. Tidak ada perubahan. Anggap tidak ada perubahan Iya, karena tidak mereka ada tidak perubahan. memutakhirkan data Iya, mereka. betul sekali. Oh, ya. Nah, ini yang sudah ketahui. Jadi artinya partai politik wajib selalu memberi update informasi ya kepada KPU tentunya ya, Betul. melalui sistem informasi Betul. partai politik ya, aplikasinya itu. Karena sekarang ini kan semua main aplikasi ya. Jadi sudah Iya. kata orang sekarang online ya. Iya. Jadi sungguh gampang sekali Jadi ya. kemarin tuh yang 5 partai politik yang merupakan melakukan pemutakhiran itu yang pertama PKS. Oh ya, ada PKS, Nah, kemudian terus Partai Garda Republik Indonesia, oke, Partai Demokrat, Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia PSI, PSI, terus Partai Persatuan Indonesia Perindo. Perindo. Nah, jadi ada 5 partai politik yang merupakan melakukan pemutakhiran data. Biasanya yang berubah-ubah itu apa sih dari Jadi data yang disampaikan melalui Sipol itu nanti dicocokkan dengan SK terakhir partai politik. Nah, jadi Oke. kemarin yang kita temui masih terdapat ketidaksesuaian dari data SK terakhir dengan data yang ada di Sipol. Seperti misalnya nomor rekening yang berbeda. Karena di Nomor- Sipol itu sudah terdata dari awal kan, Iya. artinya mereka update di Iya, situ aja. iya, Kalau betul. berubah ini berubahnya. Ya, Oh. jadi ada ditemukan nomor rekening yang berbeda, terus nama kepengurusan dari nama yang di SK dengan di Sipol itu berbeda. Berbeda. Ada yang hanya apa namanya kalau istilahnya huruf itu beda, Ya, tipe ya. tipe penulisan nama Ya. itu ada juga. Kesalahan menulis nama Ya. ya. Kesalahan nulis nama, misalnya ada namanya dari PSI Siapa? waktu itu siapa, Oke, aja. gitu ya. Itu yang selalu terjadi ya. Ya, itu yang Karena kita cek. data awal yang di Sipol itu adalah data yang juga mereka isi sebelumnya kan? Iya, betul. Begitu kan? Betul. Mereka juga yang mengisinya. Yang mengisinya, jadi bukan KPU begitu ya. Iya. Kita tinggal hanya melihat kecocokan ya, ketepatan. Karena yang mengisi ini kadang kan ada partai politik yang semua adminnya itu dari pusat, ada juga yang dari provinsi, ada juga yang dari kabupaten kota. Nah, barangkali SK yang disampaikan itu beda dengan yang menginput di dalam admin Sipolnya itu beda orang barangkali. Iya, Jadi iya, iya, terdapat iya, iya. kesalahan di dalam perbedaan ketidaksesuaian antara SK dengan di Sipol. Ya, karena masing-masing partai politik memiliki admin ya di pengurusannya ya. Ya. Di sekretariat mereka tentu ada Betul admin ya, sekali. ada orang yang mengisi ini, ada petugas ya barangkali begitu. Oh, itu ya. Nah, tadi kalau kita bicara tentang apa sih kemudian kaitan dengan tujuan pendataan tadi kan adalah pertama barangkali itu bagian tertib administrasi ya Iya. kalau kita katakan demikian ya. Kemudian juga berkaitan juga dengan persiapan pemilu yang akan datang maupun pemilihan kepala daerah yang akan datang. Itu kemudian kenapa harus data kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat kemudian kan update ini kan selalu terjadi nih. Secara nasional ada nggak informasi tentang pendataan atau pendaftaran atau apa namanya partai politik secara keseluruhan? Ya, kalau untuk jumlah partai politik ya, Ah, itu yang dia ada yang setelah terdaftar di Kumham itu 76 ya. 76 Iya, 76 partai politik. yang terdata dan terdaftar di Iya. Kumham. Iya, Kumham. Ya, pada hari ini ya kayak Pada begitu ya. hari ini. Ya, walaupun kemudian harus diverifikasi nantinya. Iya. Dan ada saat-saat itu, tahapan-tahapan itu ya. Cukup banyak juga ya. Nah, tapi yang kita mutakhir ini adalah partai politik yang kemudian yang ada di kita itu kabupaten ya. Ya, kalau yang di pemutakhiran di tingkat kabupaten yaitu tadi 18 partai politik sebagai peserta pemilu kemarin tahun 2024. Iya. Berkaitan dengan mekanisme pendataan partai politik ini. Tadi kan KPU yang kemudian akan semacam melakukan penilaian
ya melalui panduan-panduan di dalam aplikasi Sipol itu kan hasilnya sesuai dan tidak sesuai. Nah nantinya kemudian kalau ada yang tidak sesuai, itu kemudian harus parpolnya harus lakukan apa lagi? Jadi untuk kegiatan apa namanya, ini kita udah bicara pleno ya. Ya Nah, kan ada kan kita udah mulai sudah di mengecekkan pleno ya? melalui pleno ya. ya Pleno apa untuk mengecek data yang ada di Sipol dengan SK terakhir partai politik yang melakukan pemutahiran data partai politik tersebut. Nah, yang ditemukan misalnya terdapat perbedaan antara kepengurusan di Sipol dengan kepengurusan yang ada di SK terakhir, maka itu diisi tidak sesuai. Nah, kemudian ada juga yang ketidaksesuaian nomor rekening dan lain sebagainya di antara dari 5 parpol tersebut yang mengajukan pemutakhiran data parpol. Nah, kemudian itu dibubuhkan di dalam hasil pleno melalui berita acara dan keputusan. Nah, keputusan pleno ini KPU ya, yang menetapkan KPU, itu ya. Pleno KPU kabupaten. Kabupaten. Nah, tingkat kabupaten. Jadi hasilnya ini nanti kita sampaikan Kepada partai politik, ya. Jadi surat keputusannya itu sampaikan ke partai politik bahwa ada pemutahiran data yang dilakukan oleh partai politik yang tidak sesuai antara SK terakhir dengan data yang ada di Sipol. Nah, kemudian kalau ditanya ada nggak sanksinya? Tentu tidak ada sanksi. Nggak ada sanksi Tidak ya. ada sanksi. Nggak ada Hanya sanksi saja ya. nanti partai politik dapat melakukan perubahan kembali, pemutahiran kembali di semester selanjutnya. berikutnya. Ya, semester selanjutnya. Oh, artinya bisa ya, bisa. Nanti ada di perubahan semester bisa 1 ya. tahun 2026 ini bisa dilakukan perubahan lagi atau pemutahiran data partai politik kembali. Oh, Nah, gitu ya. ini akan selalu dilaksanakan Ya, dan setiap tahunnya, selalu ya. setiap tahunnya, setiap semesternya sampai nanti proses tahapan verifikasi faktual partai politik, politik itu. sendiri ya. Betul. Karena dimungkinkan juga barangkali dalam rangka penyegaran organisasi parpol barangkali Ya. juga karena selalu ada perubahan-perubahan kepengurusan ya. Ya. Ya, itu pasti. Oh ya, jadi artinya jika kemudian hasil pleno menetapkan parpol ini sesuai ya dan tidak sesuai ya datanya maksudnya. Kemudian yang tidak sesuai tadi partai politik yang bersangkutan itu boleh memperbaiki di semester berikutnya. Iya. Itu yang paling penting. Artinya memang bagi partai politik memang ini satu kewajiban ya bagi partai politik untuk kemudian selalu memberi update informasi perubahan-perubahan administrasi dan struktur dengan struktur kelembagaannya, sehingga kemudian kita akan melihat, KPU akan melihat apakah data-data yang disajikan di dalam Sipol itu sesuai dengan data Sipol yang baru dengan yang lama gitu ya. Kita akan melihat di sana. Nah, itu kecucukan-kecucukan itu. Tapi kan KPU tidak kabupaten saya. KPU kabupaten tidak turun bertemu dengan mereka dalam konteks pemutahiran, nggak ada ya? Enggak ada. Jadi kita hanya menyampaikan meneruskan surat dari KPURI. Surat dari KPURI, Kalau surat KPURI ini kan ke nomor 99. Dan kemudian dilanjutkan oleh surat dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu itu surat nomor 41 per tanggal 15 Desember itu meneruskan surat nomor 99 tadi. Iya, KPURI ya. Untuk partai politik dapat melakukan pendataan pemutahiran data berkelanjutan partai politiknya. Iya, Jadi kita hanya menyampaikan surat itu saja, tapi bukan berarti tidak diperbolehkan untuk datang langsung ke partai politik untuk mensosialisasikan atau menyampaikan surat nomor 99 tadi dari KPU. Cuman yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu hanya meneruskan saja, saja surat 99 tadi melalui surat nomor 41. Artinya juga dalam konteks utara ini
partai politik juga boleh berkonsultasi ya kalau ada Boleh. kendala-kendala ya. Boleh. Kendala-kendala adminnya di daerah untuk mengisi itu barangkali ya. Iya. Ya kalau memang itu kan kita terbuka saja kan. Iya. Siapa yang kemudian ada kendala-kendala boleh datang langsung ke KPU kan begitu Boleh, dia boleh, mestinya begitu ya. Dan saya pikir tapi selama ini sejauh ini kita tidak mendapatkan semacam ada kendala-kendala dari partai politik dalam konteks pemutahiran data berkelanjutan ini, data parpol berkelanjutan ini. Sejauh ini sih tidak ada ya Nggak dari ada ya? partai politik yang mengatakan ada kendala atau Ada kesulitan gitu ya. Tidak ada. Belum ada ya. Belum ada. Semoga tidak ada karena memang sebenarnya aplikasi itu tidak terlalu rumit amat ya mengisinya ya. Ya begitulah. Nggak Asal rumit. paham-paham saja Ya. bagaimana kemudian mengisi, meletakkan ya, Betul. menyesuaikan. Betul. Karena sudah ada panduan-panduan di situ. Ya sekali lagi karena memang sekarang sudah dunia digitalisasi ya, semua bisa langsung gitu ya. Ya. Nah, kita tidak manual datang ke kantor KPU, ini data kami ada perubahan, nggak perlu begitu. Semua udah sekarang. online semua, Pak. Sudah online. Ya, ya apa namanya? Artinya memang yang pertama ada semacam kewajiban partai politik untuk selalu memberi update kira-kira begitu ya dalam konteks pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kemudian KPU juga selalu memonitor katakanlah demikian perkembangan daripada partai politik ya tentu di tingkat daerah dalam konteks ini sehingga kemudian partai politik ini berpartisipasi di dalam pemilu yang akan datang. Ya. Apa harapan kira-kira kemudian bagi partai politik dalam konteks pemutahiran ini? Tentu ya kita harapkan dari proses pemutahiran data partai politik ini itu bisa untuk menjadi data awal terkait dengan keikutsertaan partai politik nanti untuk mengikuti pemilu selanjutnya yang pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2029 Ya. nanti. Oke, itu artinya memang partai politik juga diharapkan kemudian selalu memberi informasi-informasi Ya. perubahan-perubahan jika ada. Ya. Itu harapan-harapannya. Artinya partisipasi partai politik sebagai peserta pemilu maupun pemilihan untuk ke depan itu juga sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Ramadhani Susanto ya sudah membagikan informasi berkaitan dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan yang menjadi semacam kewajiban bagi partai politik untuk selalu mengupdate informasi-informasi mereka kepada KPU tentunya, dan KPU akan kemudian mengecek apakah sesuai dan tidak sesuai dengan data di Sipol dengan data informasi yang mereka sampaikan di dalam aplikasi Sipol tersebut. Semoga dengan informasi ini masyarakat dan partai politik ya berpartisipasi dalam rangka menyiapkan diri partai politik untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Dan terima kasih juga sudah mengikuti podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu setiap episode dan termasuk di episode kali ini. Ikuti terus episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share media sosial KPU. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, tentu juga ada YouTube KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian, wassalamualaikum, salam suara hulu, suara demokrasi dari Kapuas Hulu.